Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat datang di video pembelajaran matematika materi rumus trigonometri, jumlah dan selisih dua sudut. Nah, materi yang akan kita bahas ini sama seperti yang telah diberikan oleh Pak Asnawi, namun kali ini kita akan mencari tahu bagaimana rumus yang telah diberikan oleh Pak Asnawi minggu lalu itu didapatkan. Jadi, selamat belajar dan tetap semangat pada pembelajaran jarak jauh pada hari ini. Semoga dengan mempelajari materi pada hari ini, anak-anak bisa memahami serta menerapkan soal-soal dengan menggunakan rumus yang telah didapat. Nah, pada menu ini terdapat profil, yaitu profil dari saya, lalu ada materi, contoh soal, serta evaluasi. Nah, kita mulai. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Wasyanti Saputri, mahasiswi Universitas Pekalongan. Nah, minggu ini serta minggu ke depannya, saya yang akan mendampingi anak-anak pada pembelajaran matematika khususnya. Saya harap anak-anak bisa saling bekerja sama untuk bisa aktif dalam belajar mengajar walaupun pembelajaran kali ini masih menggunakan pembelajaran jarak jauh. Kita memasuki materi pada hari ini. Materi rumus trigonometri, jumlah dan selisih dua sudut. Kita hari ini untuk untuk tanggal kita bahas pada pertemuan minggu depan. Untuk yang pertama yaitu menemukan rumus sinus alfa plus minus beta. Nah, coba kalian perhatikan pada segitiga ABC ini. Nah, dengan perbandingan trigonometri diperoleh. Nah, kita lihat pada segitiga sebelah kanan dulu ya. CD per A sama dengan cos beta. Nah, di sini cos beta rumusnya adalah sisi samping sudut dibagi dengan sisi miring. Nah, sisi samping sudutnya ada apa sih? Nah, ini ada CD. Nah, sisi miringnya adalah A-nya. Nah, sehingga CD sama dengan A kali cos beta. Nah, ini persamaan satunya. Untuk persamaan kedua itu lihat segitiga sebelah kiri. Nah, ada AD per B sama dengan sin alfa. Sehingga AD sama dengan B kali sin alfa. Nah, ini persamaan keduanya. Lalu, masih di segitiga sebelah kiri, CD per B sama dengan cos alfa. Sehingga CD sama dengan B kali cos alfa. Nah, ini persamaan ketiga. Lalu, kita beralih ke segitiga sebelah kanan lagi. Nah, diperoleh BD per A sama dengan sin beta. Sehingga BD sama dengan A kali sin beta. Nah, ini persamaan keempat. Oke, kita lanjut. Dengan persamaan 1 dan 2 diperoleh luas segitiga ADC. Nah, kalian masih ingat kan rumus luas segitiga itu apa? Nah, rumus luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi. Nah, di sini sebagai alasnya adalah AD dan tingginya adalah CD. Nah, kalian bisa lihat sambil lihat di halaman sebelumnya. Nah, di sini AD-nya bisa kita masukkan yaitu B kali sin alfa. Nah, CD-nya kita masukkan juga A kali cos beta. Nah, kita peroleh persamaan kelima yaitu setengah kali AB kali sin alfa cos beta. Nah, untuk persamaan keenam sama seperti tadi, namun kita menggunakan luas segitiga BDC. Nah, sama menggunakan rumus segitiga juga. Nah, diperoleh setengah AB kali cos alfa sin beta. Nah, dari persamaan 5 dan 6,
diperoleh luas segitiga ABC. Nah kita jumlahkan saja di luas yang sudah diperoleh dari luas segitiga ADC dan luas segitiga BDC. Nah diperoleh setengah AB kali sin alfa cos beta plus cos alfa sin beta. Nah ini persamaan ketujuh. Lalu dengan menggunakan rumus luas segitiga diperoleh juga luas segitiga ABC, yaitu setengah AB kali sin C. Nah kita lihat C itu apa sih? Nah C itu kan alfa plus beta. Jadi kita bisa ganti C-nya dengan alfa plus beta. Lalu kita persamaan ke-8 yaitu setengah kali AB kali sin alfa plus beta. Nah, dari persamaan 7 dan 8 diperoleh kesamaan setengah AB kali sin alfa plus beta sama dengan setengah AB kali sin alfa plus beta plus cos alfa sin beta. Nah, di sini kan ada setengah AB, nah di sisi ruas kanan ada setengah AB juga. Nah, kita coret sehingga tersisa sin alfa plus beta sama dengan sin alfa cos beta plus cos alfa sin beta. Nah, atau kita bisa sebut supaya kalian bisa mudah menghafal rumusnya, yaitu si Ju sama dengan si Ko Ju Kosi. Nah, kita ambil dari kata-kata yang paling depannya. Kalau si itu ya sin, ju itu jumlah ya. Oh iya, ini yang ini. Si itu sin, ju itu jumlah. Nah, untuk sama dengan masih tetap ya. Terus si itu sin, ko itu kos. Nah, untuk ju masih jumlah, kos. Nah, ini ko itu kos, solusinya sin. Nah, begitupun nanti di selanjutnya ada juga ya ini ya. Di sinus juga ada, di kosinus, lalu nanti di tangen juga ada apa namanya untuk supaya kalian bisa cepat menghafal rumus-rumusnya. Nah, tadi kan sudah kita temukan rumus sinus jumlah dua sudut. Lalu bagaimana kita untuk mencari rumus sinus selisih dua sudutnya? Nah, yaitu dengan cara jika sudut betanya negatif diperoleh. Nah, tadi kita masih menggunakan acuan sin alfa plus betanya ya. Nah, kita masukkan saja betanya dengan minus beta sehingga sin alfa cos minus beta plus cos alfa sin min beta. Telah kita ketahui bahwa cos minus beta sama dengan cos beta. Sin minus beta sama dengan min sin beta. Maka sin alfa, nah ini kita kalikan saja ya, sama dengan minus beta sama dengan sin alfa cos beta. Nah, ini cos minus beta kita ganti saja dengan cos beta ya. Ditambah dengan cos alfa sin minus beta. Nah, sehingga diperoleh rumus sinus selisih dua sudutnya yaitu sin alfa min beta sama dengan sin alfa cos beta minus cos alfa sin beta. Atau kita bisa sebut dengan sini sama dengan si komi kosi. Oke, kita lanjut. Oh ya, sudah selesai. Beralih ke rumus untuk kosinus alfa plus minus beta. Nah, kita menggunakan rumus sudut berelasi pelajaran trigonometri di kelas 10. Nah, kalian bisa buka-buka kembali materi yang dulu pernah kalian pelajari. Nah, kita dapat menemukan rumus kosinus jumlah dua sudut. Nah, sebagai ini. Oh iya, kita masih menggunakan sinus alfa minus beta ya, yang tadi sudah kita dapat. Telah kita ketahui cos alfa sama dengan sinus 90 derajat minus alfa dan sin alfa sama dengan cos 90 derajat minus alfa, sehingga
cos alfa plus beta sama dengan sin 90 derajat minus alfa plus beta. Sama dengan sin 90, ini kita uraikan menjadi 90 derajat minus alfa minus beta. Nah, kita kelompokkan alfanya untuk menjadi yang di depan, sehingga diperoleh sin 90 minus alfa dikurangi dengan beta. Nah, di sini kita menggunakan tadi rumus sinus alfa min beta. Nah, diperoleh sinus 90 derajat minus alfa cos beta sama dengan cos 90 derajat minus alfa dikali sin beta. Nah, kita rubah tadi sin 90 derajat minus alfa itu adalah cos alfa. Nah, sedangkan tadi minus minus 90 derajat minus alfa itu tadi sin alfa ya. Sehingga kita dapatkan rumus cos alfa plus beta itu sama dengan cos alfa cos beta minus sin alfa sin beta. Atau kita bisa sebut koju sama dengan kokomisisi. Oke, kita lanjut. Nah, persamaan di atas tadi itu merupakan rumus kosinus jumlah dua sudut. Nah, sekarang kita akan mencari rumus kosinus selisih dua sudut. Caranya sama seperti tadi mencari rumus sinus selisih dua sudut. Nah, jika sudut betanya itu negatif, nah kita ganti ya. Cos alfa plus minus beta sama dengan cos alfa cos beta minus beta. Dikurangi sin alfa sin minus beta. Nah, ini masih menggunakan tadi rumus yang cos alfa plus beta. Nah, telah kita ketahui bahwa cos minus beta sama dengan cos beta dan sin minus beta sama dengan min sin beta. Maka cos alfa minus beta sama dengan cos alfa cos minus beta min sin alfa sin minus beta. Nah, diperoleh cos, nah kita kalikan saja cos alfa minus beta sama dengan cos alfa cos beta min sin alfa min sin beta. Nah, jadinya kita peroleh rumus cos alfa min beta sama dengan cos alfa cos beta plus sin alfa sin beta. Nah, ini ya, atau kita bisa sebut komi sama dengan baik, kita lanjut. Ya, oke. Hari ini sudah selesai, kita kembali ke menu selanjutnya, yaitu contoh soal. Nah, pada contoh soal yang pertama, tanpa menggunakan kalkulator atau tabel trigonometri, hitunglah nilai dari sin 75 derajat. Nah, kita bisa ketahui 75 derajat itu bukan sudut istimewa. Namun kita bisa mencari hasilnya. Nanti kita menggunakan rumus sinus jumlah dua sudut yang nantinya menggunakan sudut istimewa. Nah, seperti ini ya. Jadinya sin 75 derajat sama dengan sin 45 derajat plus 30 derajat. Dengan alfanya itu 45 derajat dan betanya 30 derajat. Nah, kita masukkan rumus sin alfa plus beta. Tadi rumusnya apa? Si koju kosi. Ya, kita masukkan saja sinus alfanya 45 derajat, cos betanya tadi 30 derajat, plus cos alfa 45 derajat, sinus beta 30 derajat. Nah, sinus 45 derajat itu adalah setengah akar 2, cos 30 derajat itu adalah setengah akar 3, ditambah dengan
cos 45 akar 2 lalu dikali dengan sin 30 derajat adalah setengah. Nah, kita kalikan terlebih dahulu. Setengah akar 2 dikali dengan setengah akar 3 itu sama dengan setengah, mohon maaf, 1/4 akar 6 ditambah dengan ini ya, dikali setengah akar 2 dikali dengan setengah. Hasilnya 1/4 akar 2. Nah, hasilnya adalah, ini bisa ditulis juga akar 6 plus akar 2 dibagi dengan 4 atau bisa ditulis seperti ini. Ya, baik. Kita lanjut. Nah, contoh soal yang kedua, hitunglah nilai dari cos 105 derajat, cos 75 derajat, plus sin 105 derajat kali sin 75 derajat. Nah, di sini kita bisa gunakan dengan menggunakan cos minus, berarti cos alfa minus beta. Nah, kita masukkan saja tadi alfanya. Nah, alfanya kita lihat yang paling depan yaitu 105 derajat. Ini alfanya. Lalu betanya 75 derajat. Lalu 105 derajat dikurangi dengan 75 derajat yaitu 30 derajat. Jadi nilai dari cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Baik. Oke, kita ke menu terakhir yaitu evaluasi. Nah, untuk evaluasi ini nanti akan saya beri penugasan di Google Classroom. Nanti kalian bisa cek lalu kerjakan berdasarkan petunjuk yang sudah saya berikan di lembar kerja siswa. Nanti kalian bisa buka penugasannya di Google Classroom. Nah, seperti itu pembahasan mengenai materi rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut pada sinus dan kosinus. Terima kasih sudah memperhatikan pada pembahasan kali ini. Untuk minggu depan kita masih melanjutkan materi seperti tadi, namun untuk menemukan rumus jumlah dan selisih pada tangen. Baik, saya tutup pembelajaran hari ini. Jika ada yang masih belum paham, bisa ditanyakan melalui Google Classroom atau WhatsApp Group. Ya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.